percaya, kami mengucap syukur buat semua anugerah-Mu yang besar di tengah-tengah kami. Karena kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati. Hari ini adalah hari yang spesial. Kami percaya kami sedang Kau bawa menikmati persekutuan dengan hadirat-Mu yang spesial, hadirat-Mu yang memulihkan, hadirat-Mu yang menyembuhkan setiap kami yang sakit, hadirat-Mu yang membukakan kepada setiap kami pintu keluar di tengah-tengah segala persoalan dan masalah, hadirat-Mu yang memberikan kami kekuatan yang baru, pertolongan kepada setiap yang letih dan lesu. Hadirat-Mu yang spesial Kau nyatakan dari surga untuk menyuplai kami semuanya, memberikan kepada kami segala apapun yang berasal daripada Bapa turun di tengah-tengah setiap kami semuanya. Karena kami percaya Kau sudah mempersiapkan kami dan Kau terus mensuplai kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Yang percaya katakan amin. Kau tidak pernah membiarkan kami melangkah seorang diri. Firman-Mu berkata, penyertaan-Mu sempurna atas kami semuanya. Dan Kau memberikan kepada kami kekuatan, kemenangan, damai sejahtera yang dunia tidak bisa beri. Engkau sediakan kepada setiap kami semuanya. Kami mengucap syukur Bapa. Nyatakan firman-Mu di tengah-tengah kami pada saat pagi hari yang diberkati ini, di dalam nama Yesus. Setiap kita percaya, bersama-sama kita katakan amin. Sorak-sorai kepada Tuhan kita. Katakan kepada kiri kanannya, Anda berasal dari surga. Amin ya. Walaupun Anda dari Parlilitan lahirnya, atau dari Kabanjari atau yang lain-lain, tapi firman Tuhan berkata, Anda dan saya come from heaven, berasal dari surga. Anda gak percaya ya Anda berasal dari surga ya? Sehingga sering sekali kalau kita gak percaya kalau kita berasal daripada surga, kita jadi kecil hati, kita jadi tawar hati. Padahal Tuhan katakan Anda dan saya itu jelas asalnya. Coba ya saya baca firman Tuhan satu dikatakan gini dalam Yohanes pasalnya ke-17 ayat 14. Supaya Anda tahu sehingga kita berjalan di dunia ini jangan dengan mindset dunia, tetapi dengan mindset surga. Karena Anda dan saya berasal daripada surga. Jadi jangan pakai pola pikir yang bukan berasal dari mana Anda asalnya. Firman Tuhan katakan begini saudara yang kasih. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Anda tahu ini adalah perkataan siapa? Yesus. Ini adalah doa Yesus. Dalam kitab Yohanes pasal 17, ini adalah perkataan Yesus. Firman Tuhan berkata, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi Anda dan saya jelas asalnya. Anda dan saya berasal daripada surga. Dan firman Tuhan berkata hanya sementara aja di bumi ini. Namun Anda dan saya jangan punya pola pikir seperti dunia ini. Kalau firman Tuhan berkata supaya kita hari demi hari dibaharui oleh Tuhan. Bagaimana cara kita dibaharui oleh Tuhan? Dengan firman-Nya. Waktu saat kita mendengarkan firman-Nya, firman-Nya itu membaharui cara kita berpikir, cara kita bersikap. Amin. Firman-Nya itu akan membaharui kita. Tapi Anda dan saya perlu tahu bahwa Anda dan saya itu bukan berasal daripada dunia ini. Firman Tuhan berkata, suatu saat kita akan kembali lagi ke surga. Makanya istilahnya kembali ke surga. Amin. Bukan merantau ke surga. Di bumi inilah Anda dan saya merantau. Amin. Jadi di sini saudaraku jangan Anda pikir Anda punya kapling yang menetap di bumi. Berapa banyak di sini yang ingin punya kapling yang menetap di bumi? Tolong pegang tangan. Pingin punya kapling yang menetap di bumi, saudaraku? Nggak ada, saudara. Karena suatu saat firman Tuhan katakan Dia akan datang dan menjemput setiap orang yang percaya. Dan firman Tuhan berkata supaya di mana Dia berada, di situ juga kita berada. Amin. Jadi tempat Anda yang permanen di mana? Di surga. Karena Anda berasal daripada surga. Dan saudaraku sebenarnya kita mengetahui asal ini sangat penting sekali. Itulah sebabnya kalau Anda memperhatikan firman Tuhan ini,
Ayat ini diulang Tuhan, diulang Yesus 2 kali dalam 2 ayat yang berdekatan. Ini ayat yang keberapa? Ayat yang ke-14. Habis ayat yang ke-14, ayat yang keberapa? Pinter semuanya. Habis ayat 14 itu adalah ayat 15, ayat yang ke-15. Tapi lanjut ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata begini, ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Itulah sebabnya Anda perlu tahu, aku bukan dari dunia. Anda ngomong gitu, saudara. Anda percaya Anda bukan dari dunia. Amin. Sebelum saya lanjut firman Tuhan, mari lihat kiri kanan. Yakinkan temanmu bahwa dia berasal dari surga. Atau katakan gini aku berasal dari surga. Karena ada banyak orang yang tidak percaya dia berasal daripada surga karena dia lihat saya kok lebih besar daripada yang lain ya. Kulit saya kok lebih birong daripada yang lain. Dia nggak yakin dia dari surga. Tapi firman Tuhan katakan Anda dan saya berasal daripada surga. Amin. Saudaraku, hari ini saya ingin sharing sesuatu hal yang sangat penting. Saya percaya ini adalah sesuatu yang Tuhan mau pengen supaya Anda dan saya diberkati dengan kebenaran. Karena firman Tuhan berkata waktu saat kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan kurang nyatu ya. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Siapa kebenaran itu, saudara? Karena kebenaran itu bukan ayat-ayat Alkitab. Kebenaran itu bukan materi pelajaran, tapi kebenaran itu adalah satu pribadi. Siapa kebenaran itu? Yesus. Itulah sebabnya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi saudaraku, kebenaran itu adalah pribadinya Yesus. Dan firman Tuhan berkata, waktu saat Anda mengetahui tentang Kristus, waktu saat mata kita dibukakan akan Kristus, firman Tuhan berkata, maka kebenaran itu akan memberikan kepada kita kemerdekaan. Kita yang diikat oleh berbagai ikatan dimerdekakan. Kita yang rindu mengalami pemulihan, kita dimerdekakan. Kita yang rindu mengalami kesembuhan, kita dimerdekakan. Amin. Dasarnya di mana? Firman Tuhan berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Jadi soalan igu-igu. Itu bahasa Ibrani tuh ya, katanya gitu ya. Soalan itu bukan karena kekuatan, tapi waktu saat Anda tahu kebenaran itu akan memerdekakan kita. Berapa banyak siap menerima kebenaran firman Tuhan? Amin. Amin. Mari buka firman Tuhan dalam kitab Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Ini adalah pernyataan Paulus, perkataan Paulus, suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Dikatakan begini, saudara kekasih, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Sekali lagi, pastor ingin sampaikan, untuk meneruskan apa? Firman-Nya yang sepenuhnya. Bahasa Inggrisnya berkata full gospel. Firman yang sepenuhnya. Jadi Paulus katakan bahwa dia itu pelayan untuk menyampaikan, meneruskan firman yang sepenuhnya kepada setiap jemaat Tuhan. Dan hari ini dengarkan firman yang sepenuhnya itu. Amin. Firman yang hebat itu. Firman Tuhan berkata, apa itu saudaraku? Apa firman yang sepenuhnya itu? Ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26 berkata, dikatakan begini, firman yang sepenuhnya itu sebelum diberitakan oleh Paulus, sebelum disampaikan oleh Paulus, bahwa firman yang sepenuhnya itu ternyata bagi nabi-nabi dahulu, bagi orang-orang yang berada pada masa sebelum Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati, itu menjadi rahasia. Sekali lagi saya ulang saudara supaya Anda nangkap, bahwa firman yang sepenuhnya itu yang mau disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, firman yang mau disampaikan itu adalah bagi
orang-orang yang hidupnya sebelum Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati, termasuklah situ semua nabi-nabi, termasuklah situ semua Musa, nabi-nabi apapun. Firman Tuhan berkata, bagi mereka firman yang sepenuhnya itu masih berupa rahasia, masih berupa tersembunyi bagi mereka. Tapi saya mau beritahu kepada Anda ayat yang ke-26 ini, tetapi bagi Anda dan saya yang hidup setelah Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati, sebenarnya firman yang sepenuhnya itu bagi Anda dan bagi saya bukan lagi rahasia, bukan lagi merupakan hal yang tersembunyi, tapi bagi Anda dan saya hal itu telah dinyatakan, telah menjadi suatu fakta, telah menjadi suatu keadaan yang nyata. Amin. Itulah sebabnya saudara, ini berharga sekali. Ini sesuatu yang spesial sekali, di mana nabi-nabi dulu masih kabur, masih tidak melihat akan hal itu, masih tidak kebayang akan hal itu. Tapi kepada saya dan saudara dinyatakannya, diberikannya, saudara yang kekasih. Jadi semua nabi-nabi dulu itu sebenarnya menyelidiki rahasia ini. Nabi-nabi dulu sebenarnya menyelidiki firman yang sepenuhnya itu, Injil yang sepenuh. Mereka menyelidiki, tapi mereka belum dapat. Mereka masih dapat gambaran-gambaran nabi-nabi dulu. Tapi bagi Anda dan saya, kita yang hidup sekarang, orang yang percaya sekarang, bagi Anda dan saya, rahasia itu, firman yang penuh itu sebenarnya bukan rahasia, bukan hal yang tersembunyi, tapi sudah diberikan, sudah dinyatakan kepada setiap kita semua. Apa itu semua? Perhatikan firman Tuhan, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Itu jadi rahasia, dari tersembunyi dari abad ke abad dan turun-turunan. Tetapi yang, lanjut dong, yang sekarang, firman Tuhan berkata, dinyatakannya kepada orang-orang kudusnya. Siapa itu orang-orang kudusnya, saudara yang kasih? Yang orang-orang kudus yang telah dikuduskan Allah mulai lambaikan tangan. Amin. Amin. Anda kan dikuduskan bukan karena Anda sempurna melakukan sesuatu. Benar kan? Kalau Anda berpikir Anda kudus nanti, Anda kudus kalau Anda sudah berhasil melakukan ini, kalau Anda sudah karakter Anda sempurna, Anda baru berpikir nanti kekudusan itu di sana. Kalau aku sudah sempurna, aku sudah sempurna. Firman Tuhan katakan, nggak mungkin orang bisa kudus, nggak mungkin orang bisa benar di hadapan Allah karena segala usahanya. Tapi kekudusan Anda, kebenaran Anda, itu adalah kasih karunia Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, kita ini orang yang dibenarkan, dikuduskan. Amin. Apa beda dibenarkan dengan membenarkan? Coba yang udah ikut pilpres, kok salah? Ayo, apa beda, saudaraku? Apa beda dikuduskan dengan menguduskan? Kalau firman Tuhan itu berkata kita ini dikuduskan atau dibenarkan, dibenarkan dengan membenarkan, apa bedanya? Bisa bantu pastor? Kalau dikuduskan, bantu. Dibenarkan itu banyak, membenarkan cuma satu. Oke, bisa dimengerti. Yang lain? Apa bedanya? Yang udah sekolah nih, berapa banyak sih yang udah tamat SD? Tolong pegang tangan. Apa beda dibenarkan dengan membenarkan? Dibenarkan karena kita salah. Sorry? Dibenarkan karena kita salah. Dibenarkan karena kita salah. Benar? Yang saya maksud sudah benar. Kalau Anda dibenarkan dengan Anda membenarkan, itu bedanya di mana? Membenarkan, memberi. Dikuduskan, dibenarkan. Diberi. Oke. Saya udah nangkap maksudnya, Pak Roy. Saya baru hari ini lihat sama Pak Roy. Boy. Artis itu ya? Boy itu ya? Nah, saudaraku perhatikan, kalau dibenarkan Anda sebagai objek, benar ya? Kalau Anda dibenarkan Anda itu sebagai objek. Kalau Anda
membenarkan Anda sebagai apa? Subjek. Kalau Anda dibenarkan, ada yang memberikannya kepada Anda, ada yang menyerahkannya kepada Anda. Dan firman Tuhan berkata, Anda dan saya dibenarkan oleh korban Yesus. Amin. Anda dan saya dikuduskan oleh karena pengorbanan Yesus. Kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, dibenarkan sekali untuk selama-lamanya oleh hebatnya korban Yesus. Amin ya. Dan kami akan maka itu sebabnya saya ingin cross check berapa banyak di sini yang tahu kalau dia itu adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Karena banyak orang nggak percaya ini. Kenapa nggak percaya? Di hadapan istriku aja gua serba salah. Apalagi di hadapan Tuhan. Gitu ya? Kita begini, istri kita bilang salah. Atau jangan istri, dikira saya curhat. Enggak, bukan istri salah. Ya. Serba salah di depan pemimpin kita serba salah, benar gak? Ingat gak seorang anak yang dapat nilai 9,7 nilai maths-nya, nilai matematikanya 9,7. Dia datang kepada papanya, dia berharap papanya bangga sama dia. Papa. Waktu saat dia bilang, yes, papaku pasti bangga. 9,7 loh nilai matematikanya. Keren banget. Sampai kepada bapaknya bilang mana? Mana yang 0,3-nya? Nanti ya, 9,7 loh, yang dicari papanya 0,3-nya. 9,7 kamu udah bagus banget. Papanya bilang kenapa enggak 10? 0,3-nya mana? Jadi kita berkenan di hadapan orang lain pun sangat sulit. Tapi firman Tuhan berkata, saudaraku, Anda tahu anugerah yang besar. Waktu satu kali korban Yesus, darah Yesus itu membuat Anda dibawa oleh darah Yesus itu kepada satu posisi yang benar di hadapan Allah. Amin. Darah itu yang membenarkan kita. Amin. Itu yang menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Makanya saya katakan begini, waktu saat orang percaya kepada Yesus, percayalah kepada apa yang Yesus telah kerjakan di kayu salib. Darah Yesus itu jauh lebih berkuasa daripada semua dosa dan pelanggaran kita. Amin. Darah Yesus jauh lebih hebat, jauh lebih berkuasa menyucikan daripada semua kenajisan, daripada semua kecemaran kita. Amin. Itulah sebabnya orang yang percaya kepada Yesus, sebenarnya orang itu menerima anugerah yang besar, yaitu darah Yesus itu menyucikan dia sekali untuk selama-lamanya. Amin. Kenapa bisa darah Yesus menyucikan sekali untuk selama-lamanya? Karena kuasa kesucian darah Yesus jauh lebih hebat daripada segala kuasa kenajisan dosa, kuasa kecemaran dosa. Saudara, jauh lebih hebat. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, saudaraku, waktu saat sebenarnya Anda percaya kepada Yesus, firman Tuhan katakan begini, bantu saya sebentar yang naik sedikit di atasnya, ayat yang ke-21, 22. Kolose 1 ayat 20. Jadi ini kelanjutan, saudaraku. Kolose 26 ini, Anda ingat, ayat yang ke-22-nya sama 21-nya katakan begini. Oke, diperhatikan. Jadi dalam ayat yang Anda akan baca, ayat 21-22, itu menjelaskan kepada Anda siapa Anda dahulu dan siapa Anda sekarang. Ingat ya, kalau dikatakan dahulu itu artinya sebelum Anda percaya kepada Yesus. Amin. Kalau dikatakan sekarang itu adalah setelah Anda menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat Anda pribadi. Bagaimana keadaan Anda sebenarnya dulu dan sekarang? Perhatikan kata-kata. Juga kamu yang dahulu, siapa kita dahulu? Hidup jauh dari Allah. Benar? Hidup jauh dari Allah. Makanya ada lagu, Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan doaku? Biasa itu ada backup singer, saya belakang, syarab, 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 gitu ya. Itu lagu dulu. Oke ya? Itu lagu dulu. Dikatakan, juga kamu yang dahulu jauh, hidup jauh dari Allah. Jadi Anda dan saya sekarang sebenarnya bukan jauh lagi dari Allah. Anda dan saya itu dekat sekali dengan Allah. Ada di isi hatinya Tuhan. Amin. Itu Anda dan saya.
Bukan karena kita hebat, tapi karena hebatnya darah Yesus menarik kita yang jauh sekarang dibuatnya menjadi dekat dengan Dia. Amin. Hebatnya darah Yesus, hebatnya korban Yesus. Tapi juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat. Itu dahulu. Makanya kalau Anda bertengkar sama suami istri, jangan bilang jahat kali kau, jangan, itu dahulu. Walaupun dia lagi ngoceh-ngoceh, yang bilang baik kali kamu. Saya ngajarin waktu saat konseling suami istri. Di sini banyak yang saya bilang begini, berapa banyak di sini suami istri pernah bertengkar? Tolong lebih kenal, pernah bertengkar. Yang lain nggak pernah bertengkar ya? Saya ingin belajar dari Anda loh. Oke. Saya mau beritahu pada Anda. Trik waktu saat suami istri dalam Tuhan mau bertengkar, itu sederhana sekali. Berdoalah sebelum Anda bertengkar. Tuhan, kami sama-sama menghampiri hadirat-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami mau mulai pertengkaran. Berkatilah pertengkaran kami. Dan itu dahulu. Firman Tuhan berkata, perbuatanmu yang jahat. Itu siapa? Saya dahulu. Itu siapa perbuatanmu yang jahat? Anda dahulu. Jadi Anda mengetahui itu dahulu. Perhati ayat yang ke-22. Perhati kata-kata. Supaya Anda bisa mengerti nanti waktu saat ayat yang ke-26 yang tadi kita baca. Ayat yang berikut. Sekarang. Tadi kata-kata keterangan waktunya di atas apa? Dahulu. Tapi firman Tuhan berkata, sekarang diperdamaikannya. Siapa yang mau berdamaikan? Yesus. Bukan Anda yang mau berdamaikannya. Amin. Tapi Yesus. Firman Tuhan berkata, sekarang yang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematian. Hebat banget. Kematian Yesus itu memperdamaikan Anda dengan Allah. Amin. Firman Tuhan berkata, untuk menempatkan kamu. Amin. Dikatakan kudus, tak bercelah, tak bercacat. Amin. Dan kata keterangan berikutnya membuat saya, Tuhan baik sekali kau. Firman Tuhan berkata, di hadapannya. Jadi itulah posisimu, itulah keberadaanmu yang sesungguhnya di mata Allah. Bahwa oleh darah Yesus, oleh korban Yesus itu telah menghapus semua dosa dan pelanggaran kita. Sekali untuk selama-lamanya. Semua jenis dosa, darah Yesus itu hebat menghapus semua dosa dan pelanggaran kita. Dan bukan hanya menghapus, tapi firman Tuhan katakan, darah Yesus itu yang mendudukkan kita, menempatkan Anda dan saya kudus. Siapa yang menempatkan Anda kudus di hadapan Allah? Darah Yesus, kematian Yesus. Amin. Jadi waktu saat Anda merenungkan kematian Yesus, itu korban yang luar biasa besar. Seluruh Alkitab mulai kitab Kejadian sampai Wahyu menceritakan tentang korban Yesus. Amin. Semua nabi-nabi menceritakan tentang korban Yesus. Sebelum langit dan bumi dijadikan, semua rancangan Tuhan adalah tentang korbannya Yesus. Amin. Itulah sebabnya waktu saat korban Yesus terjadi, itu hebat sekali, luar biasa sekali. Firman Tuhan berkata, untuk menempatkan setiap kita tanpa terkecuali. Hancurnya kita bagaimanapun, rusaknya kita, cemarnya kita, najisnya kita bagaimanapun, penyembah berhala kita mungkin waktu-waktu yang lalu. Tapi waktu saat seseorang percaya kepada Yesus, sebenarnya ada peristiwa yang sangat besar terjadi pada dia. Darah Yesus itu menempatkan Anda dan saya. Sekali lagi, kudus, tak bercelah, tak bercacat di hadapannya. Itu Anda dan saya. Kalau Anda berpikir bahwa Anda adalah orang najis, kalau Anda berpikir bahwa Anda adalah orang yang cemar, sementara Anda telah percaya pada Yesus, Anda pasti sedang jatuh dalam tipu daya si jahat. Dan itu membuat Anda tidak merdeka.
tidak keluar daripada kecemaran itu. Saya kasih contoh begini. Kalau orang sedang jatuh dalam dosa, ya, kalau orang sedang lemah, kemudian waktu saat dia lemah, iblis berkata kepada dia, kamu tuh orang yang najis, kamu tuh orang penyembah berhala, kamu tuh orang yang durhaka kepada Tuhan. Kemudian kita bilang, iya, aku orang durhaka, aku orang yang cemara. Berhenti kita di sini, sampai di sini. Iblis makin mendakwa kita. Akhirnya kita meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Waktu saat menyembah kepada Tuhan rasanya gak enak. Kenapa? Iblis terus menuduh kita. Akhirnya kita makin jatuh. Benar. Tapi waktu saat kita jatuh, firman Tuhan berkata, saudaraku, waktu saat kita jatuh, Tuhan tidak biarkan kita tergeletak. Yang percaya katakan amin. Dosa bukan kehendak Tuhan, katakan amin. Dosa bukan rencana Tuhan, katakan amin. Namun waktu saat ada orang percaya jatuh ke dalam dosa, itu bukan kehendak Tuhan. Namun saat-saat demikian pun, saudara, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah itu pun, Tuhan ingin melepaskan dia daripada dosa itu. Amin. Jadi saudara, waktu saya cerita gitu, yang mikir kalau gitu pastor kita suka-suka hati dan berbuat dosa. Bukan itu maksud saya. Kita harus sepakat bahwa dosa itu bukan kehendak Tuhan. Amin. Namun saya cerita bagaimana sebenarnya posisi Anda bukan karena apa yang kita lakukan. Posisi kita itu karena kita itu adalah objek daripada apa yang Yesus telah kerjakan. Amin. Dan firman Tuhan katakan untuk menempatkan kamu kudus, tak bercelah, tak bercacat di hadapannya. Sehingga waktu saat Anda menyembah Tuhan ini enak. Coba saya mau tanya Jawa Timur Siper di sini. Waktu saat Anda mau berdoa, waktu saat Anda mau menyembah apa pertama-tama yang menghalangi? Nggak layak dulu. Pasti gitu ya. Biasa dulu kami waktu saat melatih para pendoa itu 15 menit pertama peperangan rohani namanya. Peperangan rohani ya, kita lawan si jahat dulu ya, supaya kita bisa menang lawan si jahat, masuk menerobos benteng-benteng si jahat ini, masuk dalam hadirat Tuhan. Salah satu pekerjaan si jahat adalah mendakwa, kamu nggak layak, kamu nggak bisa, kamu penuh dengan kecemaran dan yang lain-lain. Semua yang diberitakan oleh si jahat bukan berasal daripada kebenaran. Karena kebenaran yang berkata dari Yesus telah menempatkan kita kudus, tak bercela, tak bercacat. Di mana saudaraku? Di mana saudara? Di hadapan. Makanya saya bilang tadi, ini sulit dipercaya oleh banyak orang. Karena mereka punya pengalaman dengan bos saja sulit dipercaya, dengan bos saja katanya tidak benar, yang lain seperti itu. Sulit kita diterima di hadapan orang lain. Oke, sekarang perhatikan ayat yang tadi yang saya katakan, ayat yang ke-26, saudaraku. Apa rahasia itu? Perhatikan ayat ini. Saya kembali tentang apa rahasia itu dalam ayat yang ke-26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakannya kepada orang-orang kudusnya. Saya ingin lagi tanya sebelum lanjut, berapa banyak di sini percaya oleh darah Yesus Anda adalah orang yang sudah dikuduskan? Amin. Berarti kepada Anda dan saya sekarang, firman yang akan Anda dengarkan ini bukan lagi hal yang rahasia bagi Anda, bukan lagi hal yang tersembunyi bagi Anda, sama seperti pada masa turunan demi turunan nabi-nabi dulu. Tapi firman Tuhan sekarang Allah menyatakan kepada kita rahasia Injil yang sepenuhnya itu. Ini harta karun loh, harta yang lebih besar daripada langit bumi dan segala isinya loh. Apa ya? Rahasia ini, harta yang lebih mahal daripada Anda bisa memperoleh apa saja. Anda ingat firman Tuhan berkata, apa gunanya manusia memperoleh seluruh dunia ini? Benar ya? Tapi dia apa sama-sama? Kehilangan nyawa. Tapi saya pernah katakan begini, Anda dan saya percaya pada Yesus gak pernah kehilangan nyawa. Tapi nyawa Yesus diberikan kepada Anda dan saya. Amin. Dan firman Tuhan katakan, ini rahasia ini lebih mahal daripada harta karun manapun. Karena kekal. Ini yang dirancangkan jauh sebelum dunia dijadikan. Ini semua yang diceritakan oleh nabi-nabi dulu. Apa itu firman Tuhan berkata? Rahasia yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27 berkata demikian. Kepada mereka, siapa mereka itu tadi? Orang yang kudus. Yaitu kepada Anda dan saya. Benar ya? Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa. Ini yang dinyatakan. Apa itu? Kristus ada di tengah-tengah kamu.
Bahasa Inggrisnya Christ in you. Bukan among you, tetapi in you. Bahasa Indonesia yang lain juga berkata, rahasia itu adalah yang selama ini tersembunyi bagi nabi-nabi. Nabi-nabi dulu nggak menikmatinya, nabi-nabi dulu menyelidikinya, tetapi sekarang dinyatakan kepada setiap kita yang percaya. Firman Tuhan berkata, Kristus ada di dalam kamu. Anda dengar waktu saat Anda baca-baca firman ini. Anda baca firman, Yesus menyembuhkan. Yesus itu ada di dalam kamu. Yesus yang melepaskan. Yesus itu ada di dalam kamu. Christ in you. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, saya ingat ada satu kesaksian yang bagus sekali. Mungkin sekitar tahun 1970-an yang terjadi ini di Cina. Jadi saudara-saudara yang kekasih, waktu saya di Cina, ada seorang misionaris melayani di Cina. Di Cina itu pada tahun-tahun itu belum sebebas sekarang. Orang-orang kalau beritakan Injil atau orang-orang beribadah akan dimasukkan ke penjara, dianiaya seperti itu sekitar tahun 70-an. Ini kisahnya. Dan kemudian ada seorang misionaris namanya Watchman. Dia melayani ke satu daerah di Cina. Misionaris ini nggak bisa lama-lama di satu tempat. Dia paling 2 minggu paling lama di satu tempat, karena dia harus pergi ke tempat-tempat yang lain. Dan biasanya dia mutar ke tempat itu setelah 2 tahun. Bayangkan, 2 tahun baru ketemu sama jemaatnya kembali. Tapi yang terjadi apa? Waktu dia mulai melayani di satu tempat itu yang dilayaninya 20 orang. Jadi dia nggak sempat ngajar dari kita Kejadian sampai Wahyu. Anda di sini lebih keren dong. Ya, Anda di sini udah pernah belajar dari kita Kejadian sampai kita Wahyu. Ya minimal kita tahu ada 66 buku. Ya, kalau Anda belum tahu saya sekedar beritahu juga. Ada 66 buku dalam Alkitab. Orang-orang di Cina itu nggak tahu. Mungkin kalau Anda bilang mari kita lomba buka ayat firman Tuhan, pasti mereka kalah. Karena mereka nggak punya Alkitab seperti yang Anda punya. Mereka dulu itu Alkitabnya katanya disobek-sobek supaya mereka bisa baca gantian. Karena nggak bebas seperti sekarang. Puji Tuhan kita bisa menerimanya dengan bebas. Mereka sobek-sobek baca satu dengan yang lain. Yang saya heran kalau mereka baca kitab Imamat, bingungnya gimana itu? Atau kitab Matius pasal yang pertama, silsilah Tuhan Yesus. Tapi mereka bisa dapat berkat daripada lembaran-lembaran itu luar biasa. Dan itu gambaran tahun 70-an terjadi. Dan misionaris ini melayani orang-orang di Cina itu pada satu tempat itu. Dan akhirnya 20 orang di Cina itu menjadi percaya kepada Tuhan di tempat itu. Saudaraku, 2 tahun berikutnya dia datang ke sana. 20 itu telah berubah menjadi 2.000 orang. Saudaraku, kemudian orang-orang bertanya begini. Orang-orang bertanya, how? Kok bisa? Padahal mereka hanya belajar 2 minggu. Mereka nggak belajar banyak daripada apa yang selama ini kita sama-sama pelajari. Nggak banyak yang mereka pelajari. Nggak banyak pembicara-pembicara yang datang kepada mereka seperti kita ini. Luar biasa. Tuhan beri kesempatan yang luar biasa. Tapi mereka nggak punya kesempatan demikian. Tapi saudaraku, kenapa mereka bisa di tengah-tengah tantangan pun mereka bisa berkemenangan? Akhirnya mereka menyampaikan Kristus kepada banyak orang lain. Mereka berdoa untuk orang-orang lain dan orang-orang lain itu disembuhkan. Mereka melepaskan orang-orang yang terikat. Padahal hanya 2 minggu mereka dilayani. Kenapa saudara? Mereka menangkap full gospel itu. Mereka menangkap Injil yang sepenuhnya itu. Berarti mereka itu suatu hadiah yang luar biasa besar. Apa itu hadiah luar biasa besar itu? Mereka setiap hari tahu ada Yesus yang hidup di dalam aku. Sehingga tantangan apapun, badai apapun, mereka bukan berarti mereka tidak mengalami tantangan. Tapi setiap kali dalam tantangan, yang mereka ingat ada warisan, ada hadiah yang besar, ada hal yang sepenuhnya yang Tuhan sudah nyatakan, yang bagi Nabi dulu itu merupakan rahasia. Apa itu? Kristus ada di dalam aku. Sehingga waktu saat badai datang, mereka tahu Kristus ada dalam aku lebih hebat daripada badai itu. Amin. Waktu saat tantangan datang, Yesus lebih
lebih hebat. Yesus yang ada dalam hidupku lebih hebat daripada tantangan-tantangan itu. Waktu saat mereka lihat orang sakit, mereka berdoa untuk orang sakit di dalam nama Yesus, karena mereka tahu Yesus yang ada dalamku jauh lebih hebat daripada sakit penyakit itu. Amin. Singkat kata, waktu saat penginjil ini datang, misionaris ini datang, udah banyak orang yang dibaptis. Mereka yang baptis. Padahal mungkin mereka belum pernah ditakdiskan menjadi PDT, PDP, PDM. Ya. Berapa banyak di sini PDT, pendeta tua? PDM, pendeta muda. PDP yang gak enak, pendeta pembantu katanya gitu. Padahal mereka gak ditabiskan seperti itu, saudara. Tapi apa? Kristus ada dalam kita. Nah, perhatikan, itu juga yang dialami oleh Paulus. Perhatikan kata-kata Galatia 2 ayat yang ke-20 katakan begini. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20 dikatakan begini. Saya sampai jam berapa ya? Saya lihat jam ini pasti hidup ya jam di sana ya. Mudah-mudahan gitu. Galatia 2 ayat yang ke-20. Perhatikan ayat ini ya. Firman Tuhan katakan gini. Ini luar biasa sekali. Ini adalah suatu hal yang Paulus cerita. Anda tahu latar belakang Paulus? Yang tahu latar belakang Paulus, tolong lambaikan tangan. Supaya saya jangan ulang. Berarti yang belum tamat sekolah minggu berarti pasti belum tahu latar belakang Paulus. Nah, dia kan tadinya orang penganiaya jemaat. Amin. Berapa banyak di sini yang menjadi latar belakangnya penganiaya jemaat? Ada? Enggak ya, enggak ada ya. Oh, berarti Anda lebih bagus latar belakang Anda daripada Paulus ya. Luar biasa banget. Nah, tapi Anda lihat saudara yang kasih, akhirnya Paulus kan setelah dia percaya pada Yesus, puji Tuhan, firman Tuhan berkatakan dalam 2 tahun dia melayani di Asia Kecil, dan ada 14 negara di Asia Kecil 2 tahun. 14 negara di Asia Kecil menjadi percaya kepada Yesus. Dan Paulus itu memang asiknya menceritakan Yesus saja. Saya ingat tuh, waktu saat saya belajar dulu, dan kemudian kalau dia ke Efesus, di Efesus itu ada suatu kuil namanya kuil Artemis. Di Efesus. Waktu pertama kali dia datang ke Efesus. Efesus itu adalah pusat penyembahan daripada seluruh bangsa Asia. Jadi bangsa Asia kalau menyembah dewi Artemis, mereka datang ke sana. Dan di kuil dewi itu, itu ada satu batu di atas kuil, di atas menaranya itu. Beratnya itu 100 ton, Pak Suku. Dan diangkat dengan magic, bukan dengan kren. 100 ton. Nah, harusnya kan, kalau orang penyembah kan dicari tuh gunung-gunung yang tinggi. Di mana menyembah kan? Saya pelajarin saudara, kalau orang menyembah pasti tempat yang paling tinggi atau tempat yang paling dalam. Gak pernah tempat yang datar-datar. Tempat yang datar-datar itu biasanya ilmunya. Pasti kalau orang mau sakti pasti pergi ke tempat yang tinggi-tinggi. Benar ya? Atau tempat yang dalam-dalam. Nah saudaraku, di kuil atau di situ, itu batunya. Itu seluruh Asia menyembah ke sana. Nah, saya heran ya, waktu saat Paulus datang ke sana, dia nggak peperangan rohani, men. Dia nggak tengking-tengking di WRT di situ. Jatuh dalam nama, jatuh. Tidak. Yang dia lakukan adalah apa? Ada perhatikan apa? Dia beritakan Yesus. Dia beritakan Yesus. Dia cerita Yesus. Selesai kuil Artemis. Amin. Selesai. Penyembah-penyembah berhala di Efesus jadi banyak datang kepada Kristus. Dari Efesus mereka menjadi pemberita-pemberita Injil sampai ke 14 negara-negara yang lain. Kenapa, saudara? Paulus tahu Kristus yang di dalam dia dan di dalam Anda dan saya jauh lebih besar daripada segala nama. Kita berikan kemuliaan pada Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan ini katakan begini, saudara. Kadang-kadang kayak gak apa-apa lah, dukun-dukun dikit gak apa-apa lah kata orang. Apalagi dukunnya itu baca Alkitabnya, katanya gitu. Dukunnya ini dukun dari gereja, ini baca Alkitab, gak apa-apa lah. Yesus Anda dan Yesus saya jauh lebih besar daripada segala nama. Dan firman Tuhan katakan begini, saudara ya. Jadi dikatakan begini. Ini Paulus katakan, yang latar belakang seperti ini. Namun aku hidup. Ayat yang ke-20. Sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya nggak mulai daripada namun aku hidup, tapi ayat 19 yang terakhir. Ayat 19.
Oke, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Ayat yang ke-20 di bahasa Inggris dimulai dari ayat ini. Aku masih di ayat 19. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Firman Tuhan berkata, Paulus katakan, aku ini telah disalibkan, bukan akan, bukan mudah-mudahan, tapi firman Tuhan berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Ngomong dulu dong, aku telah disalibkan dengan Kristus. Ngomong lanjut, jangan lagu lama. Tahu lagu lama? Sakit hati, itu lagu lama. Kecewa, kepahitan, nggak diperhatikan lagi aku. Itu lagu-lagu lama. Oke? Kekecewaan, lagu lama. Amin. Itu udah disalibkan yang lama. Amin. Firman Tuhan katakan, Paulus katakan, dia terbuka kepada kebenaran, dia melihat kebenaran itu. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Amin. Amin. Dan firman Tuhan katakan berikutnya, ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 berkata, namun aku hidup, sama-sama yuk, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Artinya kata-katanya, bukan aku lagi yang hidup. Kalau Anda baca ini, bukan aku sendiri lagi yang hidup, seolah-olah kan ada dua. Benar ya? Tapi bahasa aslinya, bukan aku lagi yang hidup. Amin. Kenapa ayat di atasnya berkata, dia telah disalibkan, dia telah mati bersama-sama dengan Kristus. Amin. Anda dan saya juga sebenarnya ngalamin itu. Waktu saat Yesus mati di kayu salib, firman Tuhan berkata, kita disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Kita telah mati bersama-sama dengan Yesus. Amin. Makanya waktu saat orang dibaptiskan berkata, sama seperti Yesus mati, kita mati bersama-sama dengan Yesus. Mati. Dan waktu saat Yesus bangkit dalam hidup yang baru, oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Apa arti hidup yang baru? Hidup yang baru itu artinya hidup Anda yang lama sebenarnya sudah mati bersama-sama dengan Yesus. Dan hidup Anda sekarang adalah hidupnya Yesus. Amin. Ya sekali lagi, itu bukan terjadi kalau Anda karakter Anda udah sempurna, bukan. Anda mulai percaya, menerima dulu. Hidupku sekarang adalah hidupnya Yesus. Amin. Hidup. Firman Tuhan berkatakan, bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku berdoa ini, pastor berdoa ini. Waktu saat Anda selesai dengarkan firman Tuhan ini, Anda percaya karena ini Yesus yang hidup dalam diri Anda, Dia yang hidup dalam diri Anda. Manusia lama Anda, manusia berdosa kita, tabiat lama kita, segala yang berasal daripada manusia lama kita sudah disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Sudah mati. Siapa yang hidup dalam diri kita sekarang? Kristus. Itu yang namanya Christ in you, Christ in me. Nabi-nabi dulu nggak ngalamin akan hal itu. Itulah sebabnya Paulus kalau ada perhati, kok hebat kali ya Paulus. Saya pernah tanya sama teman saya, kenapa Paulus begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan? Salah satu jawaban teman kuliah saya dulu berkata begini, karena Tuhan pernah berbicara langsung kepada dia. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Itulah yang membuat dia sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Dan firman Tuhan katakan nggak begitu. Paulus katakan, aku sekarang bukannya aku lagi. Aku sekarang sudah mati bersama. Kalau aku sekarang hidup adalah Yesus yang hidup dalam diriku. Yesus memberikan dia hidup dalam diriku. Amin. Amin. Jadi Anda perlu memandang, Anda perlu melihat kebenaran seperti itu. Anda perlu melihat kalau Anda sekarang hidupnya Yesus hidup dalam diri kita. Jadi kemanapun Anda berada, di saat dimanapun Anda berada, waktu saat mengalami pencobaan, waktu saat mengalami tantangan apapun, terima kasih Tuhan kau hidup dalam diriku. Anda mulai merenungkan Yesus yang hidup dalam dirimu, saudara kasih, dan pasti terjadi kemenangan demi kemenangan. Yang percaya katakan amin. Ayat yang terakhir yang pastor akan bacakan, Yeskel pasal yang ke-36 ayat 25, 26 sampai 30. Perhatikan, Yeskel pasal yang ke-36 ayat yang ke-25, 26, 27 sampai 30. Dikatakan demikian firman Tuhan. Yeskel, perhatikan. Yeskel ini termasuklah ini nabi yang tadi firman Tuhan katakan, bagi mereka itu adalah rahasia tersembunyi, tapi bagi kita dinyatakan.
Oke, bagi nabi-nabi dulu, Kristus yang ada dalam diri kita itu tersembunyi, mereka nggak ngerti. Tapi Anda dan saya sekarang menerima Kristus yang hidup dalam diri kita. Yang percaya katakan amin. Nah sekarang coba perhatikan akan hal ini. Yeskel 36, 25 berkata begini. Saya akan bacakan bagi kita. Jadi kalau Anda baca kata-kata seperti ini, Yeskel ini lebih kurang hidupnya 600 tahun sebelum Yesus datang. 600 tahun dia telah menubuatkan tentang apa yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Apa yang terjadi kepada setiap orang-orang yang percaya pada Yesus. Apa yang terjadi kepada orang-orang yang tahu Yesus ada dalam dirinya. Apa yang terjadi kepada orang yang percaya waktu saat dia percaya pada Yesus, sebenarnya dia sudah mati bersama-sama dengan Yesus, dan Yesus sekarang yang hidup dalam diri. Apa yang terjadi? Jadi 600 tahun sebelumnya sudah dinubuatkan oleh Yesus. Tapi dia nggak ngerti sebenarnya menubuatkan karena itu masih sifatnya tersembunyi. Karena sifatnya masih rahasia. Tetapi kepada Anda jangan ini merupakan rahasia, tapi kepada Anda ini merupakan sesuatu yang Anda percaya, sesuatu yang Anda telah terima. Katakan amin. Amin. Ayat yang ke-25 dia mengatakan gini. Ini nubuatan. Tuhan katakan, aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih. Siapa air yang jernih? Yesus pernah berkata, aku adalah air yang hidup. Amin. Jadi dia nubuatkan. Kalau kata-kata akan di sini, saya mengajak Anda semuanya membacanya jangan dengan kata-kata akan. Oke? Aku telah. Karena Anda dan saya sekarang bukan masa nubuatan ini digenapi, diceritakan, tapi Anda dan saya masa nubuatan ini terjadi. Amin. Supaya Anda memandang diri Anda dengan benar, supaya Anda menerima apa yang Yesus telah berikan. Sayang banget kalau Yesus telah berikan, tapi Anda nggak mau terima. Amin. Dia tetap berikan. Tapi setiap orang yang menerima, firman Tuhan katakan diberinya kuasa. Amin. Tapi kalau orang yang nggak menerima, saya Pak, itu sebabnya hal ini diberitakan di tengah-tengah. Firman Tuhan berkata, aku telah mencurahkan kepadamu air jernih. Sama-sama yuk. Yang telah mentahirkan kamu. Anda sudah tahir atau belum? Kalau Anda melihat diri Anda, pasti Anda tidak percaya akan hal ini. Karena Anda melihat diri Anda belum sempurna. Berapa banyak tadi yang datang ke gereja marah-marah dengan istrinya, dengan suaminya. Lama hari kau. Saya ingat tuh di Jawa, waktu saya pelayanan di Jawa, ada satu pendeta bertengkar dengan majelis di tengah jalan. Belum sampai ke gereja. Jadi pendeta ini pendeta undangan. Waktu saat dia mau masuk ke lorong gereja, ada mobil yang salib dia. Bahasa Jawanya, asuh kau, kata pendeta itu sama itu. Kan emosinya loh. Kemudian yang dari mobil yang satu bilang, setan lo, katanya gitu saudara. Mereka nggak kenal sama nggak kenal. Rupanya sampai di gereja, si setan situ sama si Pak. Rupanya pendetanya si setan, majelisnya si asuh. Jadi saudara yang kasih, waktu saat itu kan biasa kalau di gereja Protestan kan ada serah terima pelayanan. Mereka dua saling serah terima. Mereka asuh sama setan. Sebagian orang kurang ngerti nggak apa-apa. Nah, saudara yang kasih, firman kalau kita berpikir kita tidak najis karena diri kita, sekali lagi, jangan orientasi kepada diri kita. Orientasi kepada apa yang Yesus telah berikan. Waktu saat Anda menerima apa yang Yesus telah berikan, perbuatan Anda pun pasti menyusul. Amin. Amin. Sikap Anda pun pasti menyusul. Makanya namanya buah roh. Amin. Bukan buah daripada Anda, tapi buah apa? Buah roh. Siapa yang berbuah? Roh. Tapi kenapa buah roh itu gak muncul-muncul? Karena Anda gak percaya bahwa Yesus tinggal dalam dirimu. Karena kau ragu dia keluar masuk berdasarkan kekuatanmu. Kalau aku bagus, Yesus masuk, Roh Kudus masuk. Kalau aku gak bagus, dia keluar lagi. Akhirnya nyanyilah lagu, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Jangan ragu. Jangan fokus kepada diri kita, tapi terima apa yang Yesus telah berikan. Waktu saat kita menerima apa yang Yesus telah berikan,
mujizat terjadi, kemenangan terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi. Amin. Kita terima apa yang Yesus, maka Yesus katakan, aku datang supaya setiap orang yang percaya kepadaku menerima hidup dan menerimanya dalam segala kelimpahan. Terima. Maka yang firman katakan, aku akan mencurahkan kepada kamu air jernih yang telah mentahirkan kamu. Jadi Anda dan saya sudah ditahirkan sekarang. Yang percaya katakan amin. Dan dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhalamu, aku telah mentahirkan kamu. Kenapa saya bilang telah? Yesus menggenapinya di kayu salib. Nubuatan ini digenapi dalam Yesus di kayu salib. Kalau Anda percaya Yesus, Anda percaya kepada Yesus yang sudah disalibkan itu, yang sudah menggenapi ini. Amin. Jadi kita sudah ditahirkan daripada segala kenajisan kita. Amin. Amin. Tapi pastor, buktinya aku masih begitu pastor. Kadang-kadang pikiranku masih jahat pastor. Tapi kemarin aku jatuh pastor. Justru waktu saat pikiranmu jahat, engkau jatuh, Anda perlu berdiri dengan teguh. Segala kenajisanku telah disucikan oleh Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku orang yang sudah dikuduskan. Terima kasih buat pengorbananmu. Waktu saat Anda percaya itu, Anda menang terhadap segala kenajisan itu. Anda keluar daripada segala kenajisan itu. Kenapa? Karena Anda mempercayai apa yang Yesus telah berikan. Amin. Amin, saudara. Dan firman Tuhan berkata, kata-kata berikutnya begini, ayat yang ke-26. Jadi ayat 25 dikatakan kita sudah ditahirkan daripada segala kenajisan kita. Ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Kalau sekarang Anda membacanya gimana? Kamu telah kuberikan hati yang baru. Amin. Dan roh yang baru dalam batin. Jadi orang yang percaya pada Yesus, waktu udah hati yang baru sebenarnya ada dalam diri. Hati yang baru itu bukan di sana. Hati yang baru itu sudah diberikan di dalam Yesus, di dalam dirimu. Hati yang baru. Hati Anda firman dan kujauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Anda bukan si jogal. Anda bukan apalagi jogal baru. Bukan. Anda bukan orang si keras kepala, bukan. Anak Anda, suami Anda yang percaya pada Yesus bukan orang yang keras kepala. Selama ini kita selalu setuju, selalu ada di pihak si jahat. Keras sekali kepala. Kita bilang sama suami kita atau istri kita, kita jadi di pihak si jahat. Padahal harusnya kita bersama-sama dengan Kristus memandang suami kita seperti Yesus memandang istri kita, memandang orang-orang di sekitar kita seperti Yesus memandang. Amin. Dan firman Tuhan berkata, sudah kuberikan kepada kamu hati yang baru dalam batinmu, dan akan kujauhkan daripadamu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi sebenarnya Anda adalah orang-orang yang taat. Amin. Itu Anda yang sebenarnya. Next, bantu saya ayat yang ke-27. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Kalau sekarang Anda membacanya, rohku telah kuberikan diam di dalam batinmu. Amin. Dan kamu akan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan lakukan. Ayat 28 berkata demikian firman Tuhan. Ayat 28. Lalu saya, dan kamu akan diam dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Amin. Siapa Allah? Yesus Kristus Tuhan. Ayat yang ke-29 sampai 30 dikatakan demikian. Aku akan melepaskan kamu daripada segala dosa dan kenajisanmu. Pelepasan. Benar ya? Anda sudah dilepaskan belum? Udah. Karena kuasa pelepasan itu ada dalam diri Anda. Dan waktu saat Anda melihat ikatan-ikatanmu, sekarang lihat gini, Yesusku yang hidup dalam diriku sudah melepaskan aku daripada ikatan-ikatan ini. Amin. Jadi Anda istilahnya gini, Anda tak salah minta orang lain doakan. Tolong doakan saya masih kadang-kadang diperhambai. Gak apa-apa, doakan. Tapi kalau didoakan pun tanpa mengetahui kebenaran ini, harusnya kita berkata, harusnya kita tahu Yesus di dalam diriku adalah Allah yang sudah melepaskan aku. Jadi waktu saat ada ikatan-ikatan itu Anda mulai diklaimkan, aku sudah dilepaskan oleh karena kuasa Kristus. Amin. Ikatan apapun. Amin. Siapa yang melepaskan? Yesus. Firman Tuhan berkata, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya dan tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Yang percaya katakan amin dong. Amin. Ayat yang ke-30 yang terakhir dikatakan, aku juga akan memperbanyak buah pohon-pohonmu
dan hasil ladang, hasil pekerjaanmu. Supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah-tengah bangsa-bangsa. Amin. Christ in you. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, saudara yang kasih. Haleluya. Anda diberkati Tuhan. Amin. Sebelum kita doa, katakan pada kiri kananmu, engkau menerima harta yang luar biasa besar. Kristus ada di dalam diri.